Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam juara. Biasanya kita membahas tentang tema matematika, bahasa Jawa. Kali ini kita mau membahas persiapan untuk Olimpiade Pendidikan Agama Islam tingkat SD. Biasanya kalau soal-soal untuk SD itu adalah soalnya diambil itu dari pelajaran dari kelas 1 sampai kelas 6, dan juga ada beberapa soal yang populer biasanya. Nah, kali ini yang kita bahas, kita ambil materinya dari kelas 4 dan 5 di semester 2. Yuk kita simak ya. Bagi yang pengen download PowerPoint-nya silahkan nanti download di deskripsi. Oke, nomor 1, surat Al-Kautsar diturunkan di kota mana? Kota Mekah A. Nomor 2, Al-Kautsar artinya adalah nikmat yang banyak. Nomor 3, berapa banyak ayat dalam surat Al-Kautsar? Inna a'tainakal kautsar. Ada 3 ayat saja. Lanjut nomor 4, An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath, artinya pertolongan. Nomor 5, surat An-Nasr adalah urutan surat keberapa? Nah, ini biasanya sering muncul juga yang seperti ini. Surat ini urutan keberapa? Jadi dihafalkan kembali. Surat An-Nasr urutan ke-10 dalam 110, dalam Al-Qur'an. Nomor 6, apa artinya di bawah ini? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Artinya adalah, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Nomor 7, apakah arti ayat di bawah ini? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Dan itulah orang yang menghardik anak yatim. Ya, bukan memberi makan, tapi orang yang menghardik pada anak yatim, termasuk orang yang mendustakan agama. Nomor 8, nama surat yang mempunyai arti gajah. Nah, ini peristiwanya yang sangat legendaris. Ya, ada Abraha menyerang Ka'bah. Al-Fil ya. Al-Fil artinya adalah gajah. Nomor 9, surat Al-Fil tergolong surat Makkiyah karena diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Kalau yang setelah hijrah disebut Madaniyah. Lanjut nomor 10, yang merupakan bunyi surat Al-Fil ayat ketiga yang mana? Nah, ini alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil. Nah, berarti yang C. Nomor 11, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ayat tersebut merupakan surat Al-Fil ayat keberapa? Ayat kelima. Nomor 12, yang bukan merupakan tugas malaikat yang mana? Nah, kita analisa dari A, B, C, D. Yang kira-kira yang paling tidak mungkin yaitu ketemunya D, melampiaskan hawa nafsu, karena malaikat tidak punya hawa nafsu. Nomor 13, para rasul menerima wahyu dari Allah melalui perantara malaikat apa? Nah, ini malaikat yang menyampaikan wahyu kepada para nabi, yaitu malaikat Jibril. Nomor 14, malaikat yang tugasnya menanya manusia yang sudah mati dan hidup di alam kubur tentang amal perbuatannya ketika hidup di dunia bernama siapa? Ini malaikatnya pasti selalu satu pasang, yaitu Mungkar dan Nakir. Kita lanjutkan nomor 15, malaikat mendapat julukan Ruhul Qudus adalah malaikat apa? Malaikat siapa itu? Ya, malaikat Jibril. Nomor 16, yang termasuk sifat wajib bagi Rasul yang mana? Ya, sifat Siddiq, karena yang A, C, dan D adalah sifat yang mustahil bagi Rasul. Nomor 17, seorang laki-laki yang mendapat wahyu dan wajib menyampaikan kepada umatnya disebut apa? Disebut sebagai Rasul. Kalau Nabi itu tidak punya kewajiban menyampaikan kepada umatnya. Perbedaan Nabi dan Rasul di sini, Nabi tidak wajib menyampaikan untuk dirinya sendiri juga. Nah, masalah, tapi kalau Rasul itu pasti punya umat yang harus dibimbing dan disampaikan wahyunya kepada para umatnya. Nomor 18, jumlah Rasul yang wajib diketahui umat Islam ada berapa? Jelas sekali ada 25 ya.
Nomor 19, sifat tabligh memiliki arti apa? Nah, tabligh itu artinya adalah menyampaikan. Lawan dari sifat tabligh ini adalah sifat menyembunyikan atau al-kitmanu. Nomor 20, berikut yang termasuk Rasul Ulul Azmi. Nah, Rasul Ulul Azmi ini biasanya kita singkat menjadi NIMIM, Nimim. Nah, jadi ada Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Di sini yang ada adalah Nabi Nuh. Nomor 21, Raja Fir'aun adalah raja yang berkuasa di masa Nabi siapa? Nabi Musa. Nah, ini peristiwanya yang sangat terkenal. Fir'aun yang mempunyai penyihir bisa menyulap menjadi ular, tapi mukjizat Nabi Musa lebih besar. Tongkatnya bisa menjadi ular yang lebih besar dan makan setelah itu membelah lautan. Nah, kita lanjut. Nomor 22, kitab-kitab yang wajib kita imani ada berapa? Ada 4. Nomor 23, kitab yang harus kita amalkan ajarannya adalah kitab apa? Ya, sebagai seorang muslim yang harus kita amalkan ajarannya adalah Al-Quran. 24, kitab Zabur ini diberikan kepada Nabi siapa? Kepada Nabi Dawud. Kalau di luar negeri memanggilnya bukan Nabi Dawud tapi David. Kita lanjut nomor 25, kitab Taurat diberikan kepada Nabi siapa? Kepada Nabi Musa alaihi salam. 26, tempat tinggal Nabi Ibrahim ada di mana? Ada di Irak dan Syam. 27, Nabi Ibrahim dan putranya dikenal sebagai peninggi pondasi Ka'bah. Siapakah nama putranya Nabi Ibrahim? Ini nabi yang terkenal sampai disembelih itu, yaitu Nabi Ismail. Yang nomor 28, sahabat Rasulullah SAW yang mendapatkan gelar As-Siddiq adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. 29, tugas pertama Abu Bakar yang dilaksanakan sebagai khalifah adalah, nah, saat pertama kali Abu Bakar menjadi khalifah atau pemimpin umat Islam menggantikan Nabi Muhammad SAW, yaitu adalah memerangi orang murtad. Karena setelah Nabi Muhammad meninggal, banyak sekali orang yang murtad dan Abu Bakar ini bertugas untuk memerangi orang-orang murtad tersebut supaya seluruh umat itu tetap berada di jalan yang benar, yaitu ad-dinul Islam. 30, Al-Khulafa'ur Rasyidin artinya adalah pemimpin yang mendapatkan hidayah. 31, di bawah ini yang tidak termasuk Al-Khulafa'ur Rasyidin yaitu Jais bin Sabit. Nah, cara mencarinya diingat-ingat, ada 4, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, dan terakhir adalah Ali. Jadi yang tidak itu yang Jais bin Sabit. 32, As-Siddiq artinya adalah, nah, ini peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi, satu-satunya orang yang membenarkan kejadian itu langsung mendapat gelar As-Siddiq. Siapa yang dapat? Abu Bakar. 33, Umar bin Khattab masuk Islam ketika mendengar apa? Ya, ketika mendengar bacaan Al-Quran adiknya di rumah Fatimah. Langsung Umar mencari Nabi Muhammad untuk mengatakan masuk Islam dan membaca syahadat. 34, Umar bin Khattab mendapatkan gelar apa? Gelar Amirul Mukminin. Lanjut 35, gelar Umar bin Khattab yang berarti pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Saking tegasnya Umar bin Khattab, benar ya benar, salah ya benar, ya salah ya salah. Baik, yaitu gelar Al-Faruq. 36, Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah kedua menggantikan Abu Bakar As-Siddiq. 37, salah satu sifat kepemimpinan Umar bin Khattab adalah yang paling terkenal. Sifat yang paling terkenal Umar bin Khattab adalah tegas dan adil. 38, bunyi bacaan tahmid adalah Alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Yang benar alhamdulillah. Hamdu itu dia kata kuncinya, tahmid. 39, lengkapi ayat di samping titik anil fahsya'i wal munkar. Ayo, apa jawabannya? Itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. 40, puasa yang wajib dilakukan umat Islam selama 1 bulan penuh disebut puasa apa? Puasa Ramadan. Yang wajib adalah puasa Ramadan. Yang lain ini, yang puasa Arafah itu sunnah, puasa Nazar itu tidak selama 1 bulan.
itu sesuai dengan nazarnya bagaimana yang diucapkan. Kalau kifarat adalah puasa, denda pengganti. 41. Niat puasa Ramadan dikerjakan pada waktu apa? Niat itu untuk puasa Ramadan itu dilakukan pada malam hari, bukan di siang hari. Siang harinya itu berpuasa, jadi sebelum siang itu pas waktu malam harinya itu membaca niat. 42. Puasa merupakan rukun Islam. Urutan yang keberapa? Puasa urutan yang ketiga. Syahadat, sholat, dan puasa. Nah ini ketiga. 43. Perintah puasa terdapat pada Al-Quran surat apa? Perintah puasa itu ada di Al-Baqarah ayat 183. 44. Di bawah ini adalah orang-orang yang dibolehkan tidak melakukan puasa. Jadi orang-orang ini boleh tidak puasa, tapi ada kata kecuali. Orang sakit boleh nggak puasa. Ibu hamil kalau sudah mah itu boleh tidak berpuasa karena ibu hamil harus menjaga kandungannya. Musafir, kalau musafir adalah orang yang dalam perjalanan. Orang yang dalam perjalanan yang sangat berat, tidak mampu berpuasa, boleh tidak puasa. Tapi kalau orang yang gemuk, ini bukan alasan untuk tidak puasa. 45. Puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Mulai dari kapan hingga kapan? Ya, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari atau maghrib. 46. Perkara-perkara yang disunahkan ketika puasa Ramadan apa? Ya, betul, bersahur. Kalau sarapan, tidur, mandi wajib, enggak ada itu sunatnya kayak gitu. Apalagi sarapan, waduh. 47. Puasa dalam segi bahasa berarti menahan. 48. Bagi kaum renta dan orang yang sakit sehingga tidak bisa menunaikan ibadah puasa, maka orang tersebut harus membayar sejumlah uang yang disebut fidyah. Kenapa tidak membayar puasa? Karena orang sudah keluar renta, itu tidak mungkin bisa mudah kembali, tidak mungkin bisa kuat untuk puasa kembali. Makin lama pasti semakin tua, sehingga membayar fidyah saja. 49. Perintah puasa yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ditujukan kepada siapa? Perintah ini ditujukan kepada orang yang beriman. Jadi kalau kita beriman, pasti kita merasa terpanggil dan melaksanakan puasa. 50 terakhir. Nabi Ibrahim adalah nabi yang keberapa? Kita urutkan: Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim. Oke, sekian untuk penjelasan soal dan jawabannya. Terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.